Tapi gini teman-teman, ya paling tidak itu es itu dikurangi lah gitu ya. Jadi dikurangi, oh apa udah dikurangi dari 1 gelas jadi setengah gelas. Nah, bukan itu maksud saya gitu ya. Jadi udah nggak perlu konsumsi lah kalau udah usia 30 tahun ke atas gitu ya. Karena dalam 1 gram es itu bisa mengurangi 10 kalori. Ini menurut penelitian ya teman-teman ya. 1 gram es itu bisa mengurangi 10 kalori. Padahal kalau sekali minum es itu bisa sampai 100 gram misalnya. 1 gelas itu ya 1 on. Berarti 1 kalikan 10. Nah, gitu ya. Berarti itu ini teman-teman 1.000 kalori. Nah, untuk padahal kebutuhan kalori kita sehari-hari bisa 2.000 sampai 2.500. Kalau wanita 1.500 sampai 2.000. Kalau pekerja berat bisa tuh sampai 2.000 sampai 2.500. Nah, masalahnya kita kalorinya terlalu banyak tapi nggak pernah terbakar gitu loh. Nah, itu akhirnya numpuk per minggu ya. Tapi kalau untuk wanita hamil sementara gitu ya, karena ini biasanya disebut dengan diabetes gestasional ya. Tapi biasanya setelah melahirkan itu nanti bisa udah sembuh dengan sendirinya ya. Nah, misalnya ibu juga melahirkan bayi di atas 4 kg ini, katanya ini pola makan teman-teman ya. Itu, jadi makanya perlu hati-hati. Terus bagaimana kadar glukosa ini menjadi tinggi? Nah, ini teman-teman. Oke ya, mungkin di sini ada ini ya, faktor genetik lebih identik dengan pola. Oke. Oke, Dok. Terima kasih ya. Oke, faktor genetik lebih identik dengan pola atau menu makan ya. Diteruskan secara turun-menurun. Ya, betul. Biasanya ini masalah selera. Ya, jadi pola makannya sejak kecil bareng ibu itu, wah itu kan jadi menu favorit gitu ya. Akhirnya terus menerus turun temurun pola makannya seperti itu gitu loh ya. Tuh. Nah, oke, ini teman-teman, bagaimana kadar glukosa menjadi tinggi? Ya, oke teman-teman, ini materi tentang diabetes, ini materi dasar dulu ya. Jadi yang paling penting kita ini paham dulu tentang konsep diabetesnya ya, tentang oh kenapa kok sampai terjadi penyakit diabetes gitu loh. Sehingga nanti teman-teman di lapangan itu paling tidak itu juga bisa menjelaskan untuk calon konsumennya gitu ya. Itu. Terus ini lanjut ya. Bagaimana kadar glukosa kok menjadi tinggi? Nah, ini menurunnya kemampuan tubuh mengubah glukosa menjadi energi. Ya. Nah, ini teman-teman, menurunnya kemampuan tubuh untuk mengubah menjadi energi. Nah, menurunnya ini ya bisa karena glukosanya ini tidak terserap ke dalam sel tubuh. Ya, jadi sel tubuh kita ini kan terdiri dari triliunan sel. Ada kurang lebih 100 triliun sel, teman-teman. Nah, 100 triliun sel ini semua itu butuh makan. Makanannya ya glukosa, gula. Yang ngangkut glukosa ke dalam sel tubuh itu insulin. Nah, kalau misalnya glukosa ini nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh, ya maka otomatis ya sel tubuh ini kan jadi kekurangan makan. Nah, artinya apa? Jadi selnya ini lama-lama lemas jadinya mati. Nah, ya, nah ini kenapa kok insulin ini nggak bisa masuk ke dalam sel? Karena sel tubuhnya tertutup oleh AGEs, ya Advanced Glycation End Product, lemak jenuh, ada protein apa semuanya itu ya yang sering kita konsumsi ya itu numpuk, jadi akhirnya nutup sel tubuh. Jadi harusnya insulin itu bisa masuk ke dalam sel tubuh karena ngangkut glukosa, ya ini akhirnya nggak bisa masuk, ya udah akhirnya gula darahnya numpuk di dalam darah gitu loh. Nah, efeknya apa? Efeknya biasanya tubuh jadi lemes. Gitu ya. Begitu dicek, oh kenapa kok ini kok lemes gitu ya. Begitu dicek, oh ternyata gula darahnya tinggi. Ya, jadi lemesnya ini sebetulnya bukan karena gula darahnya tinggi, tapi karena sel tubuhnya nggak dapat makan.
Sebetulnya makanannya ada, tapi numpuk di dalam darah. Nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh, gitu loh. Ya, jadi akhirnya karena sel tubuhnya nggak dapat makan, akhirnya sel ini kontak sama otak. Otak kontak sama perut. Perut akhirnya berbunyi. Akhirnya makan lagi, gitu ya. Terus berulang-ulang itu seperti itu, gitu loh ya. Jadi akhirnya apa? Ya bawaannya orang diabetes ini kan pengennya makan terus gitu loh. Ya karena itu efek dari glukosa yang tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Sehingga sel tubuhnya ini protes terus sama otak. Otak kontak sama perut. Perut itu segera disuplai itu. Sel tubuh butuh makan. Perut berbunyi lagi. Begitu perut berbunyi, si pasien ini langsung bergerak lagi gitu ya. Terus seperti itu teman-teman gitu ya. Nah ini ya. Jadi akhirnya ya ini tubuh ini punya kemampuan untuk glukosa menjadi energi. Padahal sebetulnya glukosanya tapi nggak bisa masuk sel tubuh gitu loh. Nah, jadi bisa dipaham teman ya. Gambaran, nah ini kan jantung jadi semakin berat untuk memompa, demikian juga di darahnya juga jadi terganggu. Nah, ini mulai akhirnya muncul penyakitnya gitu ya. Mulai sering pusing, migrain, ya ke vertigo gitu ya. Jadi sebetulnya itu kan karena pembuluh mulai terjadi penyempitan. Begitu dicek tensinya mulai tinggi gitu loh ya. Nah, begitu konsumsi obat dicek nih, oh ini ternyata kolesterolnya tinggi. Oh, kasihlah obat kolesterol. Dicek lagi asam uratnya tinggi, kasihlah obat untuk asam urat. Bermasalah lagi ini dengan lambung, kasih obat lambung gitu ya. Ya nggak akan pernah selesai. Terus kapan mau selesainya? Kan gitu loh ya. Nah, maka di sini nanti teman-teman kita butuh solusi terbaik ya. Nah, itu di situ gitu. Nah, ini ya. Tadi saya sampaikan nih, diabetes tipe 1 ini tergantung pada insulin. Kemudian diabetes yang tidak tergantung pada insulin, karena insulinnya ada, cuman nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu akhirnya gula darahnya tetap tinggi juga gitu loh. Nah itu ya, nih diabetes mellitus. Yang tergantung pada insulin itu DM tipe 1, berarti insulinnya nggak bisa diproduksi oleh pankreas. Ya, tuh. Kalau DM tipe 2, insulinnya ada, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh, karena sel tubuhnya tertutup, ages. Nah, ini ages ini apa sih? Advanced Glycation End Product, teman-teman ya. Jadi itu gambarannya lemak jenuh yang menutupi sel tubuh. Dan itu ya ada ini ya lemak, protein, ya gula dan lain-lain gitu ya. Itu numpuk di situ. Makanya ini semua itu tergantung dari pola makan kita. Ya, semalam sudah saya sampaikan ya. Jadi kenapa kok banyak sel tubuh yang rusak? Ya ini salah satunya karena nggak dapat makan. Sebetulnya makanannya banyak. Di dalam gula itu makanannya banyak, glukosanya itu banyak. Tapi karena nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh, ya udah selnya tetap lapar. Nah biasanya yang sering menutup ini teman-teman, lemak jenuh tadi, ages, ya. Nah terutama dari minyak yang dipakai lebih dari 2 kali. Itu ya. Jadi makanya kalau yang senang gorengan, minyak yang bagus itu ada 2, minyak zaitun sama minyak kelapa. Ya, minyak zaitun sama minyak kelapa, teman-teman. Nah, cuman dua-duanya ini mahal. Akhirnya kita biasanya pakai minyak yang biasanya itu dari sawit.